Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Malias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, momen kehamilan menjadi saat-saat yang paling ditunggu oleh para pasangan suami istri, apalagi bagi mereka yang baru saja menikah. Oleh karenanya, si istri atau calon ibu ini harus pandai-pandai merawat diri untuk menjaga kesehatannya. Dan itu bisa dilakukan salah satunya dengan mengonsumsi makanan sehat agar bisa terhindar dari penyakit kronis dan juga gangguan kehamilan. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu kehamilan sehat. Namun sebelum kita membahas lebih mendalam tentang topik kita hari ini, kita akan bahas dulu nih beberapa makanan yang katanya pantang untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Kita lihat yang pertama apa ya. Oke, ini dia yang pertama. Tidak boleh minum kopi. Nah, apakah kemudian karena di dalam kopi ini mengandung kafein yang katanya bisa berbahaya tidak hanya untuk anak-anak tapi juga orang dewasa kalau akhirnya addicted seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika orang atau ada ibu hamil ini mengonsumsi kopi ini bisa berbahaya baik untuk si ibu maupun juga si calon bayinya, nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Mitos atau fakta nih, kalau kacang itu buat bayi alergi. Nah, banyak yang kemudian kita tahu bahwasanya tidak hanya untuk bayi sebenarnya. Kalau kita sering mendengar nih katanya banyak orang yang merasa alergi dengan makan kacang. Nah, apakah ada hubungannya juga dengan ibu hamil dan bayi atau janin yang sedang dikandung? Nanti kita akan membahasnya ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang ketiga. Ya, sambal penyebab bayi botak. Nah, ini saya juga baru dengar sepertinya ya. Apakah kemudian sambal ini bisa menyebabkan bayi ini botak? Kalau kita tahu orang Indonesia itu kayaknya susah deh kalau makan nggak pakai sambal. Pokoknya kalau makan nggak pakai sambal itu nggak nikmat seperti itu. Tapi gimana hasilnya kalau ada ibu hamil yang mengonsumsi atau suka banget makan sama sambal? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang keempat. Nah, ini juga sering kita dengar nih di masyarakat. Nanas katanya bisa menyebabkan keguguran. Apakah memang selalu seperti itu? Banyak orang yang bilang, kalau kamu lagi hamil, kamu nggak boleh makan nanas karena takutnya bisa terjadi keguguran. Itu yang sering kita dengar. Tapi apakah memang secara medis, secara klinis, nanas bisa menyebabkan keguguran? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang terakhir. Minum es menyebabkan bayi besar. Nah, ini banyak yang bilang kalau lagi hamil nggak boleh minum es atau kemudian makan makanan yang dingin karena bisa berakibat buruk bagi kesehatan dan ukuran dari bayi tersebut. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta yang ada kaitannya dengan ibu hamil dan pantang untuk dikonsumsi. Apakah memang benar seperti itu? Nanti kita akan membahasnya. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kehamilan sehat. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih beberapa makanan yang katanya pantang untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Nah, di segmen ini kita akan mengklarifikasinya apakah itu beneran fakta atau mitos belaka bersama dengan Dr. Florentina M. Raharja M. Gizi SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Dr. Flo, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden. Apa kabar nih? Baik ya? Ya, baik, alhamdulillah. Oke, Dokter Flo, hari ini kita akan membahas tentang kehamilan sehat. Tapi sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu nih beberapa mitos dan fakta seputar makanan yang katanya pantang untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Kita lihat yang pertama. Apakah benar ketika hamil itu tidak boleh minum kopi? Nah, katanya kan tidak hanya untuk ibu hamil, sebenarnya sering kita dengar kalau minum kopi kebanyakan itu nggak baik, apalagi mengandung kafein gitu. Nah, kalau hubungannya dengan ibu hamil seperti apa ini, Dokter Flo? Oke, sebenarnya lebih ke arah kafeinnya ya Hmm. tadi dibandingkan dengan kopinya. Jadi, bahayanya di mana atau yang, dikhawatirkan itu apa, sebenarnya lebih ke arah adalah kafeinnya. Karena kalau kafein itu, pada penelitian pada hewan percobaan, ternyata kafein itu menyebabkan, keguguran, kemudian berat badan bayi lahir, rendah gitu ya. Jadi pada manusia juga disarankan untuk tidak mengkonsumsi terlalu banyak kafein. Jadi bukan hanya dari kopi, tetapi dari, mmm, teh, kemudian coklat atau minuman berenergi itu juga kadang mengandung kafein yang kadang tidak disadari ya. Yang penting kalau kopi itu boleh, sebenarnya masih boleh minum atau tidak sih? Sebenarnya masih boleh.
boleh sekitar 1 sampai 2 cangkir per hari, itu sudah maksimal. Nah, mmm, kalau bisa tidak minum gimana? Lebih baik kalau bisa tidak minum, dibandingkan kalau, misalnya gini, kalau orang hamil itu rata-rata ngantuk sekali, bawaannya ngantuk ya, jadi kalau misalnya emang harus minum kopi, ya masih boleh sekitar 1 sampai 2 cangkir saja. Oke, berarti intinya masih boleh minum kopi, cuman harus dijaga 1 atau maksimal 2 cangkir per hari seperti itu. Dan bukan Betul. kopinya yang berbahaya, tapi kafeinnya seperti itu ya dok ya? Betul. Oke, tapi kalau kita sekarang kan lihat banyak jenis-jenis kopi nih, mulai dari kopi tubruk, kopi yang sudah dimodif-modif segala macam, itu juga tetap berbahaya. Bukan kopinya tapi fokus ke kafeinnya ya dok ya? Kalau untuk diingetin nih, ada kopi-kopi lainnya ya maksudnya. Nah, sebenarnya perlu diperhatikan benar-benar kopi atau perisa sintetik kopi ya, balik lagi. Kalau pada ibu hamil biasanya saya selalu sarankan jangan mengkonsumsi sesuatu yang sintetik gitu ya, Hmm. karena kan bahan kimia masuk, nah kita nggak tahu efeknya gimana nih terhadap, janin yang ada di dalam perut ya. Jadi, kalau misalnya kopi yang, dengan modifikasi, nah hati-hati nih kopinya, ada tambahan bahan-bahan kimia lain lagi nggak nih? Jadi, di luar kopi tubruk, maksudnya kopi instan atau kopi tubruk tadi ya, tapi ada kopi-kopi yang sekarang ada kopi dengan rasa, Mhm. eee, katakanlah rasa, matcha atau rasa apa lagi gitu ya. Nah, itu yang harus hati-hati. Itu rasanya real atau tidak, atau sintetik atau bukan. Nah, itu yang harus jadi waspada juga. Oke, berarti harus waspada apakah itu real, sari-sari buahnya atau itu perisa belaka seperti itu ya dok ya. Oke, makanya harus terus mawas dan merawat diri dengan baik. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang kedua Dokter Flo. Apakah benar mengonsumsi kacang menyebabkan bayi alergi? Nah ini banyak kemudian tidak hanya bayi tapi orang dewasa juga yang kabarnya kalau makan kacang itu alergi. Nah hubungannya kalau dengan ibu hamil dan calon bayi seperti apa ini Dokter Flo? Oke, sebenarnya gini, kalau ibunya tidak alergis selama konsumsi, kacang, ya tidak ada masalah. Karena di kacang itu sebenarnya, kandungan nutrisinya baik ya, ada, MUFA, kemudian ada, omega 3 yang tinggi ya. Jadi, eee, ya sangat, baik-baik saja selama dikonsumsi dalam jumlah yang moderate dan jumlah yang wajar. Jadi, apakah akan menimbulkan alergi pada bayinya? Belum tentu. Kalau ibunya tidak alergi, biasanya bayinya juga tidak ikut alergi. Ya memang kadang orang takut dengan kacang, karena kacang dianggap, seringkali menjadi, mmm, paling memicu alergi, ya biasa orang takut seperti itu, tetapi belum tentu terjadi, risiko alergi. Kalau misalnya ibunya memang alergi dengan kacang, jangan ikut-ikutan dengan, medsos yang sering mungkin beberapa menganjurkan, "Oh minum, kacang, entah itu almond, entah itu kacang yang lain." Kalau memang ibunya alergi tidak perlu memaksakan diri, tetapi kalau tidak alergi saya rasa sih tidak ada masalah untuk hal itu jadi dan menyebabkan bayinya alergi atau tidak, belum tentu, ayah bayinya alergi, karena ibunya mungkin alergi sesuatu, bayinya belum tentu alergi. Ibunya alergi, mungkin bayinya juga alergi yang sama. Jadi Hmm. sesuatu yang masih, kita belum tahu. Oke, berarti intinya hanya mitos seperti itu ya, karena sebenarnya kacang bagus. Tapi kalau memang ibunya memang alergi ya jangan seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang ketiga, Dokter Flo. Apakah benar banyak makan sambal menyebabkan bayi botak? Nah ini saya sebenarnya baru dengar juga nih. Apakah kemudian memang benar nih makan banyak sambal menyebabkan bayi botak? Tapi orang Indonesia kan susah nih dok untuk kemudian makan tidak pakai sambal itu kayak hambar kehidupan ini gitu. Oke, sejauh ini sih saya belum pernah baca untuk penelitiannya, tetapi itu saya rasa bisa dilihat ya di Indonesia rata-rata, mengonsumsi sambal ya. Hmm, Kayaknya kalau nggak ada sambal malah banyak yang bilang namanya nggak makan kalau nggak iya. ada sambal. Jadi, dilihat aja secara populasi populasi, di Indonesia bagaimana, mmm. Rata-rata makan sambal dan fine-fine aja dengan rambutnya, jarang yang mengalami kebotakan. Nah, botak atau tidak sebenarnya pengaruh botak atau tidak waktu bayi kan bayi lahir ya bisa aja dia belum ada rambutnya, nanti juga akan tumbuh, gitu. Eee, ada juga bayi yang begitu lahir rambutnya sudah lebat. Nah itu, beruntung sekali ya kalau seperti itu ya. Semua ibu juga pasti maunya bayinya langsung lahir, bayinya, rambutnya udah bagus, rambutnya lebat gitu. Tapi kalau misalnya, dia botak ya, pada bayi memang rata-rata dia botak, kemudian nantinya akan tumbuh, tetapi jangan dikaitkan dengan kebotakan pada masa dewasa, itu berkaitan dengan Beda. gen.
Oke, berarti tidak ada hubungannya antara bayi yang botak dan dewasa yang botak seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang keempat nih, Dokter Flo. Nah, ini yang Ya. sering banget kita dengar di masyarakat kita, bahwasanya kalau makan nanas itu bisa menyebabkan keguguran. Jadi banyak wanita hamil yang, aduh kayaknya nanas itu sesuatu hal yang sangat mengerikan. Gimana nih, Dokter Flo? Benar banget ya, jadi, memang seringkali di mitos yang beredar adalah seperti itu, balik lagi ya saya katakan mitos, kenapa? Karena, mmm, it's okay dengan makan nanas, biasanya yang ditakutkan dari nanas itu kandungan dari bromelain-nya. Nah, bromelain ini, ada di dalam nanas, tetapi lebih utama di dalam bagian dalamnya. Jadi kalau kita buka nanas, biasanya bagian dalamnya yang agak putih itu kita buang ya. Mhm. Nah, itu lebih banyak. Nah, kalau bagian luar yang kita makan sebenarnya tidak terlalu bermasalah dengan, bromelain. Jadi, sebenarnya itu lebih ke arah mitos ya. Mhm. Jadi, bromelain memang bisa, apa ya, kayak melunakkan atau, membantu untuk pencernaan protein dan lain-lain. Tetapi pada ibu hamil sebenarnya tidak kemudian dia berpengaruh menyebabkan keguguran, tidak seperti itu. Mmm. Konsumsi terutama pilih nanas yang segar, jadi kita bisa pilih untuk, bagian yang, apa namanya, tadi yang daging Mhm. untuk dimakannya ya, jangan nanas yang kemudian sudah diolah atau nanas yang kemudian dibuat dalam bentuk minuman. Karena kalau Mmm. minuman kita nggak tahu tengahnya ikut atau tidak selama Mmm. pembuatannya, gitu. Jadi Oh. pilih yang segar, yang alami dan itu pasti jauh lebih bagus dan it's okay, tidak ada masalah dengan ibu hamil mengonsumsi nanas karena tidak 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 kemudian menyebabkan keguguran kok. Nah tuh dengerin ya ibu-ibu hamil makan nanas nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi tadi berarti yang bromelainnya itu yang ada di bagian tengah yang agak keras itu bukan sih, Dok? Ada di bagian tengah yang agak keras, iya, tetapi di dagingnya ada tidak ada, tetapi dalam jumlah yang sedikit sebenarnya Mhm. dan bromelain kemudian menyebabkan secara langsung, kontraksi uterus atau dan lain-lain, Mhm. tidak sih sebenarnya, tidak seperti itu Mmm. mekanismenya. Jadi tidak perlu takut untuk mengkonsumsi nanas dan, itu hanya mitos sih. Jadi boleh-boleh aja dalam jumlah yang wajar ya, balik lagi segala Oh. sesuatu yang kita konsumsi harus dalam jumlah yang wajar. Oh, kalau antara nanas biasa dengan nanas madu ini kandungan gizinya lebih baik yang mana atau dua-duanya sama-sama baik? Maaf? Kalau dari nanas Eee sendiri kan ada 2, nanas biasa dan nanas madu itu kandungan yang baik untuk ibu hamil terutama itu yang mana? Atau dua-duanya sama-sama baik? Sebenarnya sama Nah aja, sama aja. intinya dua-duanya itu mengandung vitamin C, bahkan nanas itu vitamin C lumayan tinggi ya. Jadi Mmm. biasanya kita mengenal, vitamin C itu hanya dari jeruk, ya sebenarnya banyak sekali, bahan makanan lain yang mengandung, vitamin C yang cukup tinggi Oh. juga. Jadi bukan hanya jeruk ya, biasanya jeruk jeruk dan, jeruk, stroberi biasanya hanya seperti Iya. itu. Jadi nanas juga kandungan vitamin C-nya juga banyak. Oke, oke, kita lanjut ke mitos fakta yang terakhir nih, Dok. Apakah benar minum es menyebabkan bayi berukuran jumbo alias besar? Nah ini, biasanya ini berkaitan ini kan turun-temurun ya kalau Ya. mitos. Jadi kalau orang zaman dulu ceritanya, mereka tuh minum es itu mengurangi rasa mual. Jadi dengan mengurangi rasa mual, dia lebih, enak, lebih bisa untuk makan. Nah kalau dia bisa makan, makannya jadi lebih banyak gitu ya. Jadi itu yang mungkin menyebabkan, nanti bayinya jadi lebih gede. Tapi Mhm. sebenarnya pengaruhnya dari mana sih bayinya besar atau tidak, pertama dari ibunya makan atau tidak. Nah. Kemudian ibunya ada gangguan, gula atau tidak, diabetes selama kehamilan atau tidak. Terus, yang paling penting itu es yang diminum, kalau cuman es air putih didinginkan jadi es, ya tidak terlalu pengaruh ya, pertama nggak ada kalorinya Mhm. juga, eee, kedua, yang bermasalah kalau dia makan adalah es krim sebenarnya, kalau dia makan es Oh. krim ya pasti jadi gemuk. Ya biasa bahkan banyak orang yang, oh biar bayinya berat badannya naik nih waktu mau lahir, Mmm. ibunya kadang makan es krim tuh sampai satu satu liter dia sendirian yang Oh, menghabiskan. oke. Naik nggak berat badan? Iya, tetapi lebih ke terutama karena lemak, karena Nah. gula. Hati-hati kalau makannya dalam bentuk es krim tadi ya, es krim itu kan ada bahan-bahan kimia untuk bikin dia Mhm. membuat jadi es krim di luar perisa sintetik, tapi ada bahan kimia penstabilnya, Mmm. kemudian, gimana supaya, bentuk es krimnya bisa tetap, seperti itu ya, tidak mencair. Nah, itu harus hati-hati, itu ada bahan kimia Mmm. tambahan yang kalau dikonsumsi oleh ibu hamil itu mesti ekstra hati-hati karena kita tidak tahu sebenarnya
efek dari bahan kimia yang dikonsumsi. Nah, Oh. bisa bikin bayinya gede nggak kalau konsumsi es krim dan lain-lain? Iya, karena lemak-lemaknya tadi, lemak Mhm. gulanya juga naik tinggi, gula ibunya. Kalau es biasa, minuman dingin, kemudian es es batu ya, it's okay, nggak masalah. Oke, berarti intinya tidak masalah ya, karena Nggak kalau akan yang bikin bayi berlebihan gemetar juga kalau itu. ibunya makannya nggak banyak ya. Oke, berarti kalau esnya sendiri nggak masalah, tapi kalau udah makan kayak es krim sampai 1 liter gitu ya, tidak hanya bayinya yang besar, ibunya juga ikutan besar ya. Baik, terima kasih Dokter Flo sudah berbagi bersama kita di hari ini di Bincang Sehati, sehat-sehat terus. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tentang kehamilan sehat. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini kehamilan sehat. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Dan telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati, Dr. Ivan Maurid Sondak SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi, Dok. Apa Halo, kabar? selamat pagi. Oke, Baik, Dok, hari ini kita akan membahas tentang kehamilan sehat seperti itu. Kita bapak-bapak tapi ngomongin kehamilan sehat nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Oke, Dok, ini kalau kita berbicara tentang kehamilan, ini banyak apalagi di masa pandemi saat ini, itu banyak orang yang khawatir, Dok, gitu kan. Tidak hanya khawatir pergi ke rumah sakit gitu kan, tapi khawatir dengan kondisi janinnya seperti apa. Tapi kalau kita berbicara tentang pandemi saat ini, gimana sih kondisi orang-orang atau ibu-ibu yang sedang hamil ini baik-baik saja atau ada sesuatu yang harus dilebihkan dari protokol kesehatan? Ya, jadi pada dasarnya semua protokol kesehatan tuh harus dilakukan dengan benar, menggunakan masker atau face shield, rajin cuci tangan. Nah, pada ibu hamil ini sebenarnya resiko untuk tertularnya itu hampir sama sama orang lain. Jadi yang harus kita ketahui, dia bisa tertular melalui droplet ya, cairan pada saat kita ngomong, yang mungkin dalam jarak 1 meter ya, jadi jaga jarak juga. Nah, resikonya sama. Nah, sedangkan pada ibu hamil sebenarnya istilahnya imunitas dia akan cenderung menurun. Nah, tapi dampak dan efek gejalanya kalau terkena hampir sama. Oh, seperti itu Gitu. ya. Tapi ada juga penelitian, jadi ini kan penyakit yang baru ya, Mhm. yang mungkin minggu ini protokolnya atau guideline yang diberikan berbeda nih. Beda, Heeh. iya. Nah, minggu depan beda lagi nih. Nah, itu bukan salahnya siapa-siapa, karena ini kan baru, suatu yang baru yang terus dipelajari. Nah, untuk saat ini transmisi dari penularan dari ibu yang terkena COVID ini ke janin memang belum dapat dipastikan secara, oh ini nggak ada nih. Nah, karena ada beberapa penelitian di plasentanya janin itu ada sampai, tapi mungkin teorinya belum sampai. Jadi kan plasenta itu sebagai barir ya, nah, baru sampai di situ aja. Oh, Gitu. oke. Jadi tetap ibu hamil harus menjaga protokol-protokol kesehatan. Nah, banyak tuh yang suka takut ke rumah sakit Nah, ya. itu dok, Nah, itu. Heeh. Nah, padahal kan sebenarnya memang waktu awal tuh banyak himbauan dari hampir semua perhimpunan dokter, kalau nggak penting jangan ke rumah sakit. itu. Nah, itu karena kita kan juga kaget ya, perlengkapan alat pelindung diri tuh belum tersedia secara banyak jumlahnya. Kalau sekarang kan udah, dan kita udah tahu nih, oh ya atur jarak. Nah, protokol-protokol kesehatan itu udah dijalankan sejak awal. Jadi mereka takut karena mungkin katanya, oh rumah sakit pasti pusatnya penyakit atau COVID itu, ya. betul. Tapi sebenarnya COVID itu kan udah ada di mana-mana ya. Betul. Dan kita nggak tahu siapa yang terkena, orang tanpa gejala. Nah gitu. Kalau di rumah sakit justru sudah lebih istilahnya terpisah-pisah nih. Kalau misalnya dia ada gejala batuk, demam, kalau dia harus melalui jalur-jalur tertentu gitu. Begitu juga UGD. UGD yang istilahnya mengarah ke arah batuk, pilek, demam, dan mengarah ke COVID itu akan dipisahkan. Gitu. Walaupun nggak semua rumah sakit istilahnya merawat pasien dengan COVID, kan ada rumah sakit tertentu sebagai pusat rujukannya. Oke, berarti seperti Gitu. itu. Nah, khususnya ibu hamil nih, dia harus periksa, biasanya kan trimester awal sampai kedua kan sebulan sekali tuh. Betul. Dan kemudian
pada 28-30 minggu sekitar 2 minggu sekali. Nah kalau sekarang boleh dijarangkan. Nah dijarangkan tuh yang harus periksa tuh misalnya pada 11-13 minggu, pada saat 20 minggu. Nah 20 minggu itu istilahnya pada saat USG janinnya masih istilah terlihat secara utuh dan gampang dianalisa USG jantungnya itu bisa kelihatan secara baik ya. Walaupun memang USG tidak sensitivitas tidak pasti 100% dia tidak ada kelainan tidak. Nah, kemudian setelah 20 minggu, 28 minggu. Nah, kemudian 28 minggu mungkin ada pemeriksaan gula darah, screening penyakit yang timbul karena kehamilannya. Nah, kemudian 32 minggu. Nah, yang terakhir yang disarankan 36 minggu. Karena 37 minggu kan akan bersalin nih. Pada saat 36 minggu ini kita harus lihat, oh ini bisa dilahirkan normal atau tidak bisa. Terutama posisi dan letak plasenta. Letaknya sungsang atau tidak seperti itu ya. Itu rekomendasi, tapi ya setiap orang berbeda-beda, setiap kehamilan itu berbeda-beda tergantung dari dokternya. Nah, mungkin kalau misalnya ibunya punya penyakit yang lain, hipertensi, ya, atau misalnya dia hamil dengan tensi yang tekanan darah yang tinggi atau ada gula, itu akan lebih sering dia datang. Nah, gitu. Oke. Tapi kalau kita berbicara tentang risikonya sebenarnya banyak faktor risiko dari ibu hamil, apalagi ketika pandemi. Tapi kan memang harus lebih mawas diri dan tahu kondisi diri seperti itu. Nah kalau kaitannya dengan imunitas itu bagaimana dok ketika di masa pandemi ini? Nah untuk imunitas yang pertama ya kita jaga kondisi kita ya. Kalau misalnya kita kurang sehat atau batasi aktivitas kita. Sebisa mungkin kalau bisa ya di rumah aja. Tapi kan ada yang bekerja ya. Kalaupun bekerja menggunakan protokol kesehatan. Nah, kemudian untuk vitamin, multivitamin, nah sebaiknya kan ibu hamil sudah diberikan vitamin ya. Sebenarnya sudah cukup. Kalau misalnya untuk vitamin-vitamin yang dosis tinggi seperti biasanya mengkonsumsi vitamin C ya yang dosis tinggi sebenarnya masih kontroversi untuk kehamilan ya. Vitamin C maksimal lah untuk ibu hamil 85 mg. Kalau menyusui sekitar 120 ya miligram. Nggak usah terlalu banyak. Nah, kemudian yang sering juga kalau kita suka dengar gini nih, makan ini nih buat menambah imunitas ya. Nah, kadang-kadang kalau misalnya ya jahe sebenarnya ya it's okay ya nggak apa-apa ya kita makan ya. Nah, tapi kalau semua diambil gitu ya. Nah, kalau yang udah berbentuk ramuan atau yang mungkin herbal gitu yang istilahnya kadang-kadang kita nggak jelas kandungannya dan apanya, seharusnya dari zat-zat itu dia harus memberitahu ini aman nih buat ibu hamil nih gitu. Oke. Nah, dan juga jangan lupa kalau misalnya olahraga itu bisa meningkatkan imunitas kita bagi ibu hamil. Oke dok. Iya. Tapi kalau berbicara tentang dari tadi kan kita ngomongin ibu hamil. Nah sebenarnya untuk atau masuk kategori kehamilan yang sehat itu seperti apa? Nah kehamilan yang sehat itu yang pertama ibunya harus sehat ya. Ibunya harus sehat ya bayinya juga harus sehat. Ibunya harus sehat dalam arti tidak ada penyakit-penyakit penyerta sebelum kehamilan sebaiknya. Nah kadang-kadang kan ada yang udah ada penyakit darah tinggi atau kencing manis sebelumnya. Nah ada juga darah tinggi dan kencing manis setelah kehamilan. Jadi kita pada ketika masuk masa hamilnya? Iya biasanya 20 minggu atau kadang-kadang 28 minggu kita periksa buat gula darah. Gitu. Atau kadang-kadang misalnya ibu-ibu yang beresiko itu yang istilah kurang baik kalau misalnya dia hamil dengan kondisi tubuh yang udah obes atau overweight. Nah itu akan beresiko buat namanya tensi tinggi dalam kehamilan bisa preeklamsi itu yang kita takutkan ya. Nah itu kemudian diabetes dalam kehamilan. Nah itu juga yang harus kita. Nah kalau janin itu dikatakan sehat istilahnya dia kan ada usia-usianya dan pertumbuhannya ya. Biasanya kita lihat dari hamil awal, perkembangan kantong, kemudian bisa lihat janinnya, denyut jantungnya, 20 minggu bisa lihat morfologi jantungnya. Jantungnya bisa dilihat di dalamnya, sekat-sekatnya bisa dilihat. Nah, kemudian perkembangan berat badannya sesuai enggak sama tahapan-tahapannya. Sama usia kehamilan sesuai enggak. Nah, kemudian di sisi lain juga bisa kita nilai nih, ketubannya. Nah, ketubannya cukup, lebih juga nggak bagus. Harusnya cukup ya, kurang juga nggak bagus. Nah, jadi tuh janin yang sehat tuh seperti itu. Nah, sama pergerakan janin. Pergerakan janin biasanya
sekitar 20 minggu udah bisa kerasa ya. Oh, udah mulai Ada ada yang ngitik-ngitik. sesuatu, ada yang nenda gitu ya. Oh, oke. Iya, iya. Oke. Tapi kalau berbicara tentang kesehatan atau kehamilannya sehat itu Mhm. sebenarnya ketika orang tua atau si ibunya ini sendiri punya penyakit penyerta itu berisiko besar nggak sih, Dok? Beresiko sih beresiko, seberapa besar resikonya tergantung tingkat itunya ya. Nah, yang harus kita antisipasi itu adalah penyakitnya tambah parah atau Nah. tidak terkontrol. Kan Nah, kalau itu. misalnya darah tinggi itu bisa ada obatnya ya. Jadi kita biasanya kadang-kadang kalau misalnya berat sekali konsultasi atau ada kelainan organ lain yang disebabkan oleh penyakit ini harus konsultasi sama dokter penyakit dalam misalnya atau dokter yang lebih ahli di bagian lain gitu. Tapi kan kalau orang sakit nih, ini pandangan orang awam ya, Dok ya, kita nggak tahu medis gitu. Lagi hamil, punya penyakit penyerta dan harus rutin konsumsi untuk si penyakit penyertanya ini. Tapi dia juga takut apakah ada side effect dari obat yang diminum ke janinnya. Ya, namanya obat pasti ada side effect ya, tapi obat itu sudah diklasifikasi keamanan untuk janinnya. Pasti kita akan pakai yang aman, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu yang mengancam nyawa dan perlu obat-obat tertentu yang istilahnya berisiko sekali, itu akan diberitahu biasanya. Gitu. Jadi memang sebenarnya boleh Boleh, konsumsi, tapi harus konsultasi juga nggak sih dengan dokter untuk Iya. kemudian menjaga kehamilannya? Iya, harus konsultasi lagi, apalagi misalnya dia minum obat rutin, terus tiba-tiba dia hamil gitu ya. Nah, kita lihat obatnya apa nih? Jangan-jangan nih obatnya nggak bagus buat efek janin. Oke, gitu. berarti memang harus konsultasi supaya baik buat ibu, baik buat si calon bayi ya. Iya. Oke, Dok, nanti kita akan lanjut lagi. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar kehamilan sehat atau Anda nih yang sekarang lagi hamil gitu ya, Dok ya. Anda bisa Bapak-bapaknya juga boleh. Bapak-bapaknya juga boleh kalau sayang sama istri ya. Iya. Oke, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kehamilan sehat bersama Dr. Ivan Maurits, Sonak SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Oke, Dok, ini sudah ada DM Instagram, kita coba bacakan terlebih dahulu. Ini kayaknya banyak yang tertarik nih ya. Kita lihat dari siapa dan apa, dari @santi_ilyas_26. Dok, saat ini saya hamil 7 bulan. Udah gede ya berarti ya? Iya, Oke, selama hamil pasti napas terengah-engah. Selama pandemi ini diharuskan menggunakan masker dan itu membuat sulit bernapas. Apakah ada solusi, Dok? Ini kayaknya bukan hanya ibu hamil yang terengah-engah, tapi banyak orang yang juga agak terengah-engah gitu pakai masker. Tapi kalau kasusnya hamil 7 bulan, selama hamil tuh napas terengah-engah, apalagi kalau pas pakai masker tuh gimana itu, Dok? Nah, biasanya kita lihat dulu nih, pada saat dia terengah-engah atau sulit bernapas, maskernya kadang-kadang dia udah lapis-lapis, beberapa lapis tuh agak sedikit berlebihan ya. Mengganggu kadar oksigen yang masuk gitu ya? Atau mungkin kadang-kadang itu cuma perasaan tidak nyaman. Tidak nyaman kalau misalnya suka menegur orang gitu kan, kok nggak pakai masker? Oh, sesek nih. Padahal kan itu nggak sampai, kalau sesek itu istilahnya dia sampai tidak bisa beraktivitas. Kalau misalnya dia masih bicara atau apa, berarti ya bukan sesek mungkin ya namanya ya. Nah, tapi kalau misalnya mungkin dia sesek, memang kalau pada saat ibu hamil kan istilahnya perutnya membesar ya. Nah, biasanya agak sedikit mendorong ke atas. Nah, itu memang kadang-kadang agak sedikit susah bernapas atau aktivitas menjadi lebih berat. Sesak itu mungkin aja timbul. Atau kadang-kadang sesak itu istilahnya itu mereka suka begah di bagian lambungnya karena terdesak sama kehamilannya ya. Nah, itu bisa jadi mereka istilahnya dengan sesak. Nah, untuk sebaiknya dilihat dulu maskernya, gunakan masker yang baik, jangan berlebihan. Nah, paling tinggi kalau misalnya dipakai orang awam paling surgical mask ya. Memang kalau penggunaan yang N95 itu agak sedikit bernapasnya agak susah. Betul. Nah, itu. Nah, kemudian kalau misalnya tidak yakin atau misalnya sesaknya terus berlanjut, sebaiknya diperiksa. Mungkin aja ada gangguan lain di paru-parunya atau di jantungnya. Karena itu pada saat 7 bulan tuh 28 minggu ya.
Nah, biasanya kita pakai istilah minggu karena sebulan itu nggak pasti 4 minggu kan. Nah, betul, betul. Ya, bisa ada selisih yang cukup itu. Biasanya 28 minggu tuh mulai peredaran darah, mulai volume darah mulai banyak. Jadi kerja jantung bisa lebih berat. Kadang-kadang kalau misalnya dia sesak mungkin jantungnya bisa jadi jangan-jangan nggak kuat. Nah, harus tetap dilakukan pemeriksaan kalau sesaknya itu tetap ada. Oh, Gitu. oke. Berarti memang wajar begitu ya ketika ada ibu hamil agak napasnya terengah-engah. Gitu. Terengah-engah gitu. Tapi kemudian sekarang agak lebih khawatir lagi karena pandemi mungkin ya. Jadi akhirnya mereka kayak ketakutannya berlebih seperti itu kan. Iya, Kok tambah saya terengah-engah kan salah satu gejala COVID katanya agak sesak Sesak, napas gitu. gitu kan. Tapi sebenarnya itu bisa berpengaruh dari psikis juga ya. Iya. Ketika kita berpikir, seperti ini akhirnya kita ikutan jadi sesak dan ngerasa kayak, aduh ada apa nih dengan kehamilan Iya. saya jadi parno gitu. Tapi intinya nggak masalah ya. Tidak masalah sih. Dan kalau itu. harus lihat dulu maskernya seperti apa gitu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Santi Ilyas. Iya. Oke, Dok, kalau kita berbicara tentang mungkin ada hubungannya dengan Bu Santi Ilyas juga seperti itu. Kehamilan yang sehat itu sebenarnya di usia berapa sih perempuan itu baik untuk mulai hamil seperti itu? Apakah kemudian di usia belasan atau 20-an atau seperti apa yang kayaknya organ si perempuan ini sudah mulai siap untuk hamil? Iya, biasanya usianya hamil sebaiknya 20 tahun ke atas ya. Jangan terlalu muda juga. Biasanya itu ada istilahnya kehamilan remaja. Nah, karena walaupun organ reproduksi itu sudah ada, sudah sudah haid ya. Nah, tapi rahimnya atau mulut rahimnya sebenarnya belum siap untuk, misalnya kalau mulut rahimnya belum siap untuk hubungan seks gitu. Nah, sebenarnya belum siap. Nanti resiko untuk misalnya ke depannya, kalau sudah berhubungan seks kan resiko buat kanker mulut rahimnya lebih tinggi ya. Kalau resiko di bawah, berhubungan di bawah 20 tahun gitu ya. Nah, kalau kehamilannya, rahimnya istilahnya ada perhitungan perbandingan ukurannya belum seperti yang dewasa gitu. Walaupun sebenarnya sudah bisa. Nah, yang tidak boleh itu terlalu muda tuh nggak boleh. Sama terlalu tua juga sebaiknya jangan. Di atas 35 lah. Nah, karena biasanya 35 tahun itu istilahnya udah banyak penyakit penyerta. Kalau pola hidupnya nggak baik ya, kadang-kadang udah ada penyakit bawaan hipertensi atau diabetes, atau kadang-kadang fungsi jantungnya atau fungsi organ-organ yang lain sudah tidak sebaik sebelumnya. Ya. Nah, biasanya kan berhubungan dengan pola hidupnya itu. Oke, Gitu. kalau tadi usia mulai 20-an mulai baik. Tapi kalau yang usia paling mentok itu di kisaran usia berapa itu, Dok? Kalau misalnya mentok bisa hamilnya nih Iya, atau baik untuk kehamilannya? sebaiknya ya di bawah 35 ya. Oh, di bawah 35. Ya, atau mungkin kadang-kadang ada yang pakai batasan 40, it's okay. Oke. Tapi tetap bisa aja kalaupun hamil, pasien-pasien saya juga tetap ada yang di atas itu ya, atas 40 juga ada. Yang penting kan kita Pola hidupnya juga nggak sih? Pola gaya hidup sehatnya juga berpengaruh pola ya, hidup Dok? sehatnya berpengaruh. Sebenarnya kan tuh hamil itu bukan penyakit ya, suatu yang fisiologis yang normal. Jadi kita tidak perlu banyak memodifikasi kalau pola hidup kita udah sehat. Nah, Masalahnya kan pola hidup yang kita jalani kadang-kadang nggak sehat ya gitu. Jadi perlu tambahan multivitamin dan sebagainya. oke. Dok, berarti 20-an sampai 40 lah mentok ya. Tapi Ya, setelah 35 itu atau 40 lah. 35 atau 40 Iya. seperti itu. Nah, kemarin-kemarin, Dok, kita ini baru beberapa hari yang lalu kalau nggak salah itu saya ada berita itu ada perempuan nggak tahu hamil tiba-tiba ngelahirin Iya, gitu iya, kan. iya. Atau sering kita dengar itu kriptik pregnancy kan Iya, seperti iya. itu. Tahu-tahu sejam sebelum ngelahirin baru tahu kalau sadar dia lagi hamil gitu. Tahu-tahu udah ngelahirin. Nah, itu Iya, itu seperti apa sih, Dok? Nah, kalau itu saya juga punya pengalaman ya 2 kali. Memang dia antara dia nggak sadar atau misalnya pura-pura tidak sadar tuh bisa juga karena dia gitu. menolak ya Hmm. untuk hamil. Kadang-kadang bisa jadi. Biasanya itu terjadi pada orang yang mungkin kalau misalnya pendidikannya rendah atau misalnya usianya sudah dia pikir nggak bisa hamil gitu ya, tiba-tiba hamil. Terus misalnya badannya kalau terlalu obes juga kadang-kadang nggak kelihatan kan kalau hamil ya. Atau yang kadang-kadang terlalu atletik juga, dinding perutnya kuat, kehamilan itu bisa nggak ketahuan. Oh, gitu. Gitu. Karena dinding perutnya kuat ya. Kalau misalnya terlalu besar juga memang dia udah besar gitu. Jadi dia nggak ketahuan. Nah, itu bisa aja sih terjadi ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya. Kalau misalnya data juga cukup banyak ya, 1 dari sekitar 400-an, 475 kalau nggak salah itu angka kejadiannya. Oh, Iya. lumayan agak besar juga ya Iya. berarti ya. Tapi sebenarnya kan kalau kita
ngomongin tentang ibu hamil kan sebenarnya complicated ya dok ya. Iya. Kita mulai dari ngidamnya lah, mual-mualnya Iya. lah, inilah itulah segala macam. Nah sebenarnya ketika orang mengalami kritik pregnancy itu mereka sebenarnya kecuali untuk yang pura-pura tidak tahu gitu, Iya. pura-pura tidak tahu hamil gitu. Sebenarnya ini benar-benar yang tidak tahu gitu. Apa memang tidak ada rasa-rasa atau sesuatu yang berbeda dari bagian tubuhnya dia, seperti itu ada janin yang tumbuh atau seperti apa sih dok? Dan ini ada kaitannya juga dengan pola hidup yang sehat nggak dari si ibu ini sendiri? Iya, iya. Biasanya tuh kadang-kadang ya memang kadang-kadang ada gangguan mental ya yang kita nggak bisa, dia pasti nggak sadar kalau misalnya ada gangguan itu ya. Tapi memang kalau misalnya mual muntah atau nyeri pinggang itu kan bisa disebabkan oleh sakit mah, biasanya bisa juga ya. Atau bisa aja hamil tanpa mual muntah. Oh, Nah, oke. bisa aja kan setiap kehamilan tuh pasti berbeda-beda. Efeknya dan yang akan terjadi itu beda-beda. Mungkin ibunya terlalu cuek gitu. Oh, saya haidnya terlambat nih, tapi memang haid saya memang suka terlambat. Atau mungkin kalau udah agak tua, mungkin udah mau berhenti haid. Nah itu. Nah, itu bisa aja dia terjadi atau dia nggak sadar. Percaya nggak percaya ya itu bisa aja terjadi. Walaupun ya memang mungkin agak nggak mungkin ya. Gitu. Oke, berarti itu ada kaitannya dengan psikisnya juga Iya, itu si ibu sendiri ya? Kadang-kadang kalau udah ada gangguan situnya, pasti dia nggak itu ya, nggak akan sadar ya. Gitu. Oke, tapi itu biasanya terjadi di kota besar atau kota atau daerah atau semuanya sama rata? Bisanya sama rata sih, tapi kalau misalnya di daerah dengan pengetahuan yang kurang, Nah itu. kunjungan ke kesehatannya juga kurang, mungkin dia sibuk bekerja dan dia tidak sadar bisa aja terjadi. Oke, Gitu. ini kan berarti banyak sekali masalah-masalah dalam kehamilan, mulai dari masalah dia sadar, kemudian banyak hal-hal yang harus menjadi pantangan, kemudian ada kritik pregnancy juga. Sebenarnya kalau berbicara tentang ibu hamil dan dikaitkan dengan pandemi saat ini, sebenarnya yang harus dilakukan untuk mereka yang mau program hamil atau yang sedang hamil ini apa dok? Supaya ya kehamilannya tetap terjaga dengan baik. Ya, terutama yang kalau misalnya mau program hamil kan biasanya, wah masih pandemi nih takutnya kenapa-kenapa ya. Jadi pending dulu katanya Iya. kan gitu. Sebaiknya konsultasikan dengan dokter, karena kan semakin bertambahnya usia, tingkat kesuburan akan berkurang. Nah takutnya kan kita nggak tahu nih pandemi sampai kapan. Ya semoga cepat berakhir ya. Amin, amin, amin. Itu doa dari dalam hati yang paling dalam. Udah mau nongki-nongki ya. Oke, jadi itunya harus konsultasi sama dokter. Nah, pertimbangan usia atau misalnya di daerahnya. Kalau misalnya daerah jangan-jangan pusat kesehatannya itu cuma di RSUD yang mungkin pusat rujukan ya. Dokternya nggak praktek. Nah, itu agak susah juga memang. Nah, itu harus sebaiknya konsultasikan dengan dokter spesialisnya atau pusat-pusat buat fertilitas ya, bisa gitu minimal, atau mungkin dicari faktornya kenapa nih gini-gini supaya selama ini bisa diperbaiki. Kadang-kadang memperbaiki proses kesuburan itu kan butuh waktu ya gitu, atau butuh tindakan tertentu yang untuk memperbaikinya gitu. Oke, baik dok. Ini memang banyak sekali yang harus dilakukan kalau kaitannya dengan ibu hamil seperti itu ya. Oke, sekarang sudah ada penelpon dok. Kita akan coba jawab terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana ini? Ibu Aminah. Iya, Di mana Bu? dari Barat. Balaraja. Iya. Oke, silakan Bu Aminah. Halo Bu. Ini saya kan punya anak. Terus hamil dia. Hamil, tadinya pendarahan dulu ya. Halo? Ya, 7 Iya, bulan pendarahan. Sedikit-sedikit pikirannya. Terus sekarang udah mau 7 bulan. Tapi 7 bulannya kurang seminggu. Terus lahir dianya. Oke. Oh, iya. Terus itu bayinya nggak ada 7 on. Nggak ada 7 ons ya. Iya lah. Oke. Dokter ada yang ditanyakan sebelum kita jawab? Gimana itu dok? Kondisi janinnya gimana sekarang? Kondisi janinnya sehat ya Bu ya? Iya saya, tapi dia kan di inkubator sekarang. Heeh. Belum pulang. Halo? Iya, iya. Iya. Berarti ini baru lahiran ya ibunya ya? Iya, Iya, prematur iya, seperti itu berarti iya, ya? hari Minggu. Iya. Oh, hari Minggu Oh, kemarin iya. ya? Oke. Oke. Ada yang ditanyakan dok? Sudah jelas? Anak keberapa Bu? Anak keberapa ini? Ini anak pertama. Anak ibunya pertama. baru 21. Umurnya berapa ini kira-kira?
21. 21 ya. Oke, 21. baik, terima kasih Bu Aminah di Balaraja, kita akan coba jawab. Dok, ini Iya. umur 21, kehamilan pertama, 7 bulan kurang seminggu, kalian tadi sering pendarahan dan akhirnya hamil. Melahirkan seperti Melahirkan ya. Jadi kehamilan prematur ya. Iya. Kurang dari 7 ons, berarti nggak sampai sekilo ya. Iya. Memang itu lahiran prematur banyak resikonya. Nah, mungkin kita bisa tadi lupa nanya juga ya, pemeriksaan kehamilannya gimana, teratur nggak? Mungkin ada banyak faktor yang menyebabkan kehamilan prematur, misalnya adanya infeksi saluran kencing atau keputihan, atau mungkin kontraksi rahim yang dibiarkan sehingga kan istilahnya anak pertama buat dia sampai lahir tuh butuh waktu yang cukup ya. Nah, udah keluar bercak darah tapi ibunya nggak ke rumah sakit atau ke dokter gitu. Nah, harusnya bisa di stop dengan obat-obatan gitu sebelum sampai lahir. Atau mungkin biasanya di sekitar 28 minggu itu diberikan pematangan paru. Supaya kalau lahir bayinya sesaknya berkurang. Itu yang kita takutkan sih. Memang perlu perawatan lanjut bayinya ini ya. Nah, prognosisnya biasanya kita harus lihat ke depannya bisa ya semoga aja bisa sehat ya, tapi agak kecil sekali ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Aminah yang ada di Balaraja dan semoga si bayi juga sehat-sehat terus ya gitu. Pokoknya untuk tetap hamil semangat. berikutnya dia harus sering lakukan pemeriksaan supaya mencegah terjadi hal-hal yang seperti ini. Oke, baik, terima kasih. Ini Bu Aminah yang di Balaraja, semoga bisa menjawab. Baik, selanjutnya kita akan membahas beberapa olahraga yang katanya baik untuk kesehatan ibu hamil. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kehamilan sehat bersama dengan Dr. Ivan Maurid Sondag SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Dok, hari ini di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa olahraga yang katanya bagus untuk ibu hamil ya, Dok ya. Kita lihat yang pertama. Pilates. Nah, ini katanya bagus juga, Dok, untuk ibu hamil ya? Ya, bagus Pilates. Memang Pilates yang dimodifikasi ya, bukan sama kayak Pilates yang itu pasti ada perubahan-perubahan untuk ibu hamil. Ya, bagus. Bagus ya? Ya. Oke, kita lanjut ke olahraga yang kedua. Yoga. Nah, ini yang lagi ngetren banget ini di mana-mana orang yoga seperti itu kan. Nah, ini banyak orang yang melakukan yoga, tapi ternyata ini juga bagus untuk kehamilan juga atau seperti apa? Atau dia juga bisa menenangkan? Kalau tadi kan kita ngomongin kriptik pregnancy kan juga dari psikis juga seperti itu kan. Nah, ini juga yoga bisa menenangkan pikiran dan baik untuk kehamilan. Ya, yoga dan Pilates sebenarnya mirip-mirip ya. Ya. Juga baik sih buat kehamilan, tapi ya itu yoga kan ada banyak macamnya. Nah, itu. Nah, biasanya ada yang dimodifikasi buat kehamilan. Atau kadang-kadang ada yang yoga dan Pilates juga ada. Digabungin ya. Oke. Sangat baik. Kalau yoga mungkin lebih ke penenangan diri ya. Karena kadang-kadang ada juga ibu hamil yang depresi, stres. Nah, itu. Tapi kan biasanya yoga ada gerakan-gerakan itu bahaya nggak sih? Melatih otot perut dan bagian bawah justru itu bagus. Oh, bagus ya. Mengurangi sakit punggung dan misalnya kadang-kadang kakinya bengkak bisa berkurang karena olahraga dan yoga atau ini. Oh, oke, siap, berarti bagus ya. Oke, Bagus. kita lanjut ke olahraga selanjutnya. Berjalan. Nah, ini jalan aja gitu, maksudnya nggak perlu pakai teknik atau jalan-jalan biasa aja itu bisa akhirnya baik untuk kehamilan. Berjalan baik untuk kehamilan, tapi sebaiknya berjalan cepat ya. Olahraga yang baik buat kehamilan yang istilahnya moderate. Moderate itu memang bisa dipantau dari heart rate, tapi bisa juga dari kita kalau misalnya olahraga yang moderate tuh pada saat kita lakukan olahraganya kita masih bisa ngomong, nggak sampai ngap gitu ya. Terengah-engah enggak, masih bisa ngomong, tapi mungkin kalau kita disuruh nyanyi udah nggak bisa. Nah, itu tipsnya buat kita melihat olahraga itu udah cukup. Oh, Gitu. bisa ngobrol tapi nggak bisa nyanyi gitu ya. Kalau mau ngetesnya ya. Ya, di usia berapa sih, Dok? Aman? Katanya trimester pertama itu nggak boleh Sebenarnya sih nggak ada masalah ya, apalagi kalau misalnya dia rutin olahraga, untuk berolahraga nggak masalah. Tapi biasanya kadang-kadang disarankan efektifnya di atas 28 minggu, 7 bulan. efektifnya di atas 28 minggu ya. Oke, kita lanjut ke olahraga selanjutnya.
Berenang. Nah ini kan kayaknya kalau berenang semua anggota tubuh kita ikut bergerak gitu kan. Nah itu juga bagus juga untuk kondisi ibu hamil juga. Bagus, bagus. Karena kan istilahnya dia resiko jatuhnya juga kurang ya karena di air dan seluruh anggota tubuhnya juga bergerak gitu. Oh oke oke. Tapi Itu, jangan berenang yang istilahnya masuk ke bawah gitu kan Nah. ada perubahan tekanan Oh. tuh. Kalau diving kan udah jelas nggak bisa ya nggak karena bisa ya. perubahan tekanan ke dalamnya itu enggak kan bisa berenang persepsi kita hanya di permukaan aja kan sampai masuk. Oh Itu oke, yang nggak berarti memang boleh kalau berenang di permukaan seperti itu ya masih Iya. bisa bernapas dengan baik seperti Iya, itu. Kalau udah jangan. di bawah berbahaya ya. Kalau misalnya kita udah yang kayak menyelam gitu ada perubahan tekanan udara kan tekanan itunya pasti tekanan airnya nggak boleh itu. Oh Iya. oke. Itu tuh idealnya berapa kali sih dok? Seminggu sekali kah atau seperti apa? Idealnya 150 menit per minggu. Oh. Kalau misalnya 3 kali seminggu 50 menit ya 10 menit pemanasan 10 menit buat pendinginannya 30 menit olahraga utamanya. Oh, berarti memang sudah ada aturannya ya, nggak asal Iya. berenang-berenang aja cuma 10 menit atau 2 jam gitu, nggak baik juga ya. Ada Iya. aturannya di atas atau di bawah dan berapa durasinya ya. Oke, Iya. kita lanjut. Terakhir, aerobik dok. Nah ini aerobik gitu, ini ibu-ibu juga suka kan gitu. Kan. Iya. Gimana ini dok? Boleh nih, apalagi yang biasanya kan ada yang khusus buat hamil ya, pakai peralatan atau gimbal juga itu boleh sih. Yang tadi yoga dan itu kan juga bisa juga termasuk di aerobiknya. Tapi kan aerobik itu kayaknya banyak gerakan gitu dok, itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, kan biasanya ya semua udah dimodifikasi sesuai keperluan ibu hamilnya. Olahraga itu penting soalnya. Nah kalau aerobik sendiri juga berapa kali seminggu yang ideal? Sama, semua olahraga tuh Oh sama? ya intensitasnya itu moderate yang tadi saya bilang ya, moderate. Kemudian 3 kali seminggu mungkin ya 50 menit, 50 menit akan cukup. Oke, itu tadi ya penjelasan semoga bisa membantu ibu-ibu hamil untuk jauh lebih sehat ibunya dan juga janinnya. Terima kasih Dr. Ivan sudah hadir di Bincang Sehati. Sehat-sehat terus, salam untuk istri dan anak di rumah ya. Terima kasih. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di Instagram, Facebook dan juga YouTube kami di @bincangsehati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.